Baiklah, kita lanjutkan dari video sebelumnya. Kita masuk ke grafik GLB dan GLBB. Nah, di sini bisa terlihat perbedaan grafik GLB dan GLBB. Untuk grafik GLB itu ada dua jenis. Yang pertama grafik V terhadap T dan grafik S terhadap T. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk grafik V terhadap T, karena GLB itu kecepatannya sama atau tetap, maka grafiknya hanya lurus saja. Untuk grafik S terhadap T, itu terlihat grafik bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jaraknya, maka waktunya semakin banyak. Itu untuk GLB. Untuk GLBB tadi ada dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat berarti percepatannya dipercepat. GLBB diperlambat berarti percepatannya diperlambat. Untuk grafik jenis pertama itu adalah grafik S terhadap T. Nah, untuk GLBB dipercepat, grafik S terhadap T akan bergerak dari kiri bawah melengkung ke kanan atas. Untuk GLBB diperlambat, maka grafik akan bergerak dari kiri bawah ke kanan bawah melengkung. Nah, untuk GLBB dengan A dipercepat, grafiknya V terhadap T adalah grafik dari kiri bawah ke kanan atas. Sebaliknya untuk gerakan diperlambat, maka grafiknya V terhadap T bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Contoh, jika kamu menemukan persoalan atau grafik seperti ini, maka kita bisa telaah satu persatu. Yang pertama, kita harus lihat titik A ke B. Jika ditarik garis lurus, maka akan terbentuk garis dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini grafiknya adalah V terhadap T. Nah, jika dia bergerak ke atas, berarti terjadi perubahan kecepatan. Nah, berarti ini dinamakan GLBB. Karena dia ke atas, berarti kecepatannya bertambah. Nah, berarti GLBB jenis dipercepat. Nah, selanjutnya dari B ke C. B ke C kita lihat itu hanya berupa garis lurus, menandakan bahwa kecepatannya sama. Kalau kecepatannya sama, berarti itu adalah GLB. Nah, lanjut C ke D. C ke D kita lihat terjadi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan yang semakin menurun. Berarti kalau kecepatannya menurun, itu dinamakan GLBB diperlambat. Lanjut. Contoh penyelesaian soal GLB dan GLBB. Misal, Ani berjalan selama 2 menit dari kelas ke kantin sejauh 60 meter. Berapakah kecepatan jalan Ani? Penyelesaiannya, jika berupa soal cerita, kita harus sederhanakan dengan cara membuat diketahui. Apa saja yang diketahui? Pertama adalah waktu. Nah, waktunya 2 menit. Nah, 2 menit harus kita jadikan detik atau sekon dulu. Berarti kalau 2 menit, nah itu sama dengan 2 kali 60 detik. Sama dengan 120 detik. Jaraknya 60 meter. Ditanya, kecepatan atau V? Jawaban, untuk GLB rumusnya adalah V sama dengan S per T. V sama dengan 60 dibagi 120. Hasilnya setengah meter per sekon atau 0,5 meter per sekon. Contoh 2. Nah, contoh kedua,
Di sini sebuah mobil melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon selama 4 detik. Ketika mendekati tanggul, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukanlah pertama, besar percepatan atau perlambatan. Kedua, jenis GLBB-nya. Sama seperti yang tadi, kita harus bikin diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah pertama waktu. Waktunya 4 detik. Nah, kemudian kecepatan mula-mula 20 meter per sekon. Dan kecepatan terakhir 10 meter per sekon. Nah, untuk GLBB, kita harus mencari selisih kecepatan. Kecepatannya mana? Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kecepatan akhirnya 10 dikurang kecepatan awalnya 20, maka didapatkan kecepatannya minus 10 meter per sekon. Kenapa bisa minus? Minus ini atau min ini menandakan bahwa kecepatannya berkurang. Lanjut. Kemudian ditanya percepatan atau A. Nah, tadi sudah dibahas di video sebelumnya bahwa rumus A atau percepatan adalah selisih kecepatan dibagi waktu. Selisih kecepatan kita dapat tadi min 10, kemudian waktunya 4 sekon, berarti min 10 dibagi 4 sekon, hasilnya min 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, karena percepatannya minus, itu menandakan bahwa jenis GLBB-nya adalah GLBB diperlambat karena nilai percepatannya negatif. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai gerak benda. Semoga kalian bisa paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.